Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri muqaddar azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya yang selalu membahas tentang pengobatan fisik pasma. Kali ini akan saya beritahukan tentang tata cara di mana letak dari buhul-buhul atau sihir-sihir itu ditempatkan. Ini bisa dipraktekkan buat siapa saja ya, jadi bukan hanya buat peruqyah. Jadi para pendengar semua pun bisa mempraktekkan untuk melihat dari di rumahnya sendiri atau di mana saja. Kita masukkan alam gaib juga alam manusia di dunia ini adalah berbeda, jadi ada energi yang berbeda. Jadi kita manfaatkan energi yang berbeda itu untuk mencari di mana titik-titik buhul-buhul. Terkadang kan seseorang itu menancapkan mungkin ada semacam boneka-boneka dibuat kecil, atau ada tulang, atau ada minyak dan lain sebagainya, atau mungkin dari yang mendiami rumah kita dulu sebelum kita beli ada sesajen-sesajen yang dimasukkan di rumah itu ya. Bagaimana cara mendeteksi? Insya Allah dalam 3 menit sampai 5 menit kita sudah tahu mana tempatnya dan bisa dipraktekkan, bisa dicari nanti ya. Kalau kita mau mencari, kita masuk tempat yang sekiranya tidak terganggu konsentrasi atau dilihat orang ya. Kalau dilihat terkadang konsentrasi kita malah terganggu. Masuk di dalam rumah atau dari jauh nggak apa-apa. Jadi peruqyah dari jarak jauh pun bisa. Bukan harus di tempat ya, mama kita di sini, kalau yang diruqyah kita di pulau lain juga nggak apa-apa, bisa. Bagaimana kepekaannya saja ya dari peruqyah itu, atau dari kita sendiri yang melakukan untuk melihat di mana titik buhul-buhul itu. Langsung saja kita sampaikan supaya semuanya bisa mengambil manfaatnya. Jadi kita baca surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas 3 kali. Kita tiupkan di tangan, kita gosok-gosokkan. Setelah terasa hangat, kita minta pada Allah Ta'ala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau ada titik-titik buhul atau titik-titik sihir, titik-titik jin, sihir, setan, ain, perlihatkanlah padaku ya Allah di mana titiknya dan wujudkanlah. Jadi titik-titik itu ada jadi dari seseorang yang membuat atau jin yang memang akan bertempat di situ. Mama jin itu memang bertempat di pohon itu juga termasuk titik-titik yang membahayakan. Ain setan yang berdiam di tubuh manusia yang membuat celaka, itu juga mempunyai tempat atau titik-titik persembunyian. Kalau kita sudah usir, tentunya pandangan-pandangan seseorang yang bikin sakit itu juga akan sukar melesat masuk ke dalam kita ya. Setelah kita baca doa tadi, kita gosok-gosokkan hangat, kita berdoa pada Allah. Apabila ada, kita ringkas saja, apabila ada titik-titik buhul, titik-titik perbuatan-perbuatan gaib, perlihatkanlah padaku tempatnya, wujudkanlah ya Allah. Setelah itu kita pejamkan mata, tangan masih posisi gini ya. Nah, ini saya perlihatkan sebentar. Karena masih posisi gini, ini nanti akan bergerak sendiri. Kita ikuti, kita anut dari arah mungkin pojok yang sebelah mana ya. Mau kita urut dari pojok yang sebelah kanan, rumah kita depan pojok kanan atau pojok kiri terserah. Kita arahkan searah jarum jam boleh. Nah itu kita urut ya. Dari pojok kanan kita urut ke belakang, ke samping lagi, ke depan lagi, sampai ke titik semula itu di depan dulu. Nanti pada waktu ada energi yang berlawanan dengan kita, mungkin tangan kita akan tertarik, akan ketarik ke tempat itu.
Karena kita bayangkan di tempat itu, walaupun kita tidak tahu rumahnya, belum pernah tahu, kita inginkan bayangkan depan, belakang, samping, saya kira sama saja itu ya. Apalagi kalau kita tahu tempatnya, konsentrasinya lebih bagus lagi. Waktu ketarik, disitulah sebenarnya tempatnya. Walaupun kita ulangi berkali-kali, tetap ketariknya di situ nanti ya. Terkadang kalau powernya besar, ketariknya itu tangan bisa kadang gemetar masuk ya. Nah itu kita tarik saja. Berarti memang di situ tempatnya. Nanti kalau masih tanah bisa kita gali. Jadi kita gali sambil kita minta pada Allah, wujudkan ya Allah, wujud. Wujudkan ya Allah, wujud. Insya Allah akan wujud kalau kita memang oleh Allah dikabulkan ya. Biasanya peruyah-peruyah yang sudah banyak tirakatnya itu akan jarak jauh pun bilang wujud, akan wujud ya, terlihat. Bagaimana kalau tidak wujud? Dan bagaimana kalau wujud? Kalau wujud dibacakan surat pendek itu Al-Ikhlas Falaq An-Nas 3 kali ditiupkan, langsung dibakar saja ya. Jadi diusir dengan istilahnya dibakar dengan ayat-ayat Allah. Setelah itu kita niatkan jin yang bertempat di situ kita bakar, sambil kita minta perlindungan kepada Allah tentunya ya, untuk kita dan keluarga kita supaya aman dari gangguan jin-jin yang marah. Karena jin itu punya teman ya, temannya terkadang bisa marah juga ya. Jangan beranggapan jin itu nggak punya teman yang istilahnya bisa saling membantu kayak kita manusia, sama saja. Jin itu juga bisa main keroyokan. Makanya di dalam meruqyah seorang yang kesurupan, karena hukumnya sudah masuk di manusia, kesurupannya kita anggap hukum di alam nyata. Jangan sampai mengobati seorang kesurupan itu satu orang diobati beberapa orang. Setannya itu malah semacam sombong, malah dia makin kuat karena menunjukkan kekuatan. Satu orang kesurupan, satu orang sudah cukup. Kalau bisa satu orang yang menangani beberapa orang sampai 10 orang. Peruqyah satu menangani 10 orang kesurupan, nggak apa-apa ya. Daripada 10 orang nangani satu orang kesurupan, nah setannya bikin ya. Nah itu kembali ke masalah bagaimana kita melihat tempat atau buhul-buhul itu berada ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi dengan cara tangan di depan atau gini ya, gini nanti akan bergerak, ketarik kemana diikuti. Kalau kita duduk, saya mengikuti dari guru saya. Kalau duduk itu tangan yang kiri di atas lutut, tengkurap gini ya, di atas lutut. Kalau tangan yang kanan di atas lutut, nah ini menengadah. Nanti juga akan bergerak sendiri sama. Kita konsentrasi, ini akan bergerak, kita ikuti mulai dari mana, seperti saya bukan mama dari depan. Nah, ini nanti kita putar ke belakang sambil kita bayangkan tempatnya. Juga seperti saya ungkapkan, kalau kita belum tahu tempatnya, kita tetap bayangkan tempatnya, kita lewat depan sampai ke belakang berputarnya. Itu sama saja. Akan ada energi kalau memang ada ya. Kalau ketemu dibakar, kalau tidak ketemu kita bacakan surat pendek ayat kursi, kita bacakan 3 kali, kita tiupkan peda air dan garam, kita tuangkan di tempat yang kita tertarik tadi. Karena mungkin di tempat itu sudah di plester, di keramik dan sebagainya, kita tuangkan saja ya. Terus setelah di luar kita masuk ke dalam rumah. Biasanya kalau di dalam rumah, kita jelaskan dulu di luar. Kalau di luar biasanya yang pas pagar itu biasanya dibikin orang. Kalau pas pagar ya. Kalau agak masuk ke dalam pagar itu rata-rata terkadang dari yang punya rumah dulunya. Kalau yang samping kanan atau samping kiri itu rata-rata juga dari seseorang yang ingin membuat celaka tempat itu atau kita ya. Atau mungkin sebelum kita beli sudah dibegitukan orang untuk rumah supaya angker dan sebagainya, itu sama saja. Kalau yang di belakang itu rata-rata dari seseorang yang mempunyai tanah itu sebelum kita atau kita sendiri yang menanam di situ ya. Jadi agak masuk dari pagar dan belakang itu rata-rata karena perbuatan atau keinginan yang punya tanah atau kita sendiri untuk menanam sesuatu untuk memagari rumah kita. Kalau saya nggak suka karena itu masuknya jin-jin semua ya, doa saja.
Kalau yang di pagar depan di samping kiri kanan rata-rata seseorang yang membuat untuk suasana di rumah itu tidak nyaman atau ada yang sakit-sakitan ya. Nah, itu. Kalau yang di dalam rumah kita juga deteksi juga setelah luar. Di dalam rumah rata-rata tempat ibadah itu adalah istilahnya kodam-kodam dari kita wirid ya. Entah itu kodamnya berwujud bagaimana, saya sendiri kurang paham. Yang jelas pada waktu wiritan di situ ada aura istilahnya ya, ada kodamnya, ada auranya. Nah di situ nggak apa-apa. Kalau di kamar itu rata-rata terkadang terimbas dari seseorang yang berbuat akhirnya masuk ke dalam kamar kita karena kita sering tidur di kamar itu. Kalau kamar itu sering kita buat sholat, bagaimana? Akan ada titiknya. Titik sholat itu rasanya lain. Titik di dalam rumah yang buat tidur tuh rasanya juga lain. Nanti bisa dibedakan ya. Sehingga kita tahu mana itu gaib, perbuatan jelek yang ditujukan pada kita atau rumah kita, atau kodam-kodam aura-aura dari kita beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi sudah jelas ya, kita baca surat Al-Kahf, An-Nas 3 kali, kita tiupkan tangan, kita gosok agak hangat karena hangat ini energi ya. Terus kita pejamkan mata, berdoa pada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau ada, karena mungkin kurang peka ya, kalau sudah peka nggak apa-apa, langsung aja, langsung tunjukkan, nggak apa-apa. Kalau kurang peka, kalau ada titik-titik buhul atau titik-titik sihir, beritahukanlah tempatnya padaku dan wujudkanlah. Nah, kita pejamkan mata, ini tangan kanan akan bergerak. Nah, ini kita ikuti aja geraknya ya. Kalau ketarik di situ tempatnya. Kalau duduk, tangan kiri di atas lutut, duduk bersila, tengkurap, tangan kanan di atas lutut menengadah. Setelah kita baca, kita gitukan ya, kita tengkurapkan yang kiri, yang kanan ditengadahkan. Ini video terbalik ya, kanan terlihat kiri, kiri terlihat kanan. Nanti tangan kanan akan bergerak sendiri mengikuti energi itu ya, kita urutkan ya. Semoga apabila ada keluarga yang selalu bermasalah, mungkin kerukunannya atau kesehatannya, istilahnya jarang sekali merasakan adem ayem tentrem dalam jarak lama ya. Jadi sering padu, tukaran, istilahnya berbeda pendapat sampai nggak karu-karuan, sering sakit-sakitan, perlu dideteksi apakah itu penyakit medis atau penyakit buatan dari jin, sihir, atau buatan orang yang berniat jelek pada kita. Semoga bermanfaat, silahkan dipraktekkan, dan itu sudah saya praktekkan dan memang begitulah akan ketemu. Kalau kita bilang wujud, ketemu ya. Tapi kalau nggak ketemu ya seperti tadi, tetap kita baca dengan ayat pendek 3 kali Al-Kahf, An-Nas, ayat kursi 3 kali, kita tiupkan pada air dan garam, kita tuangkan di tempat itu ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat semua, rukun semua, sehingga tenang kita dalam beribadah, hidup di dunia ini merasakan kegembiraan selalu, dekat selalu pada Allah Ta'ala. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.